Ayat berapa? Yeremia 17 ayat. Coba dibaca dengan suara yang keras. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 5. Ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Terkutuk. Ya. Digambarkan orang yang terkutuk itu akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus. Kalau semak bulus itu, saudaraku, semak yang tak ada gunanya. Kalau rumput bisa lagi dimakan lembu ya. Kalau ini enggak. Banyak duri-duri juga. Jelek. Itu ciri-ciri orang terkutuk. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Bukan dibaringkan di rumput yang hijau, tapi seperti dia tinggal di tanah angus. Tanah angus itu tanah gersang, kayak padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, nggak mau orang di situ karena nggak bagus tempat, jadi sepi, ditinggalin orang. Nah, orang terkutuk kondisinya seperti itu. Tapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat lain Yesus pernah khotbah dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Bukan hanya mempunyai sesuatu yang dibutuh di muka bumi, tapi kerajaan surga pun dipunyai kepada orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang memiliki sikap dan hati, kalau bukan dari Tuhan aku tak bisa, aku tak punya apa-apa, aku tak berarti. Ya, miskin di hadapan Allah bukan maksudnya secara jasmani kita melarat, tapi ini sikap hati. Semuanya karena dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak ada arti apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Nah, seperti itu orang miskin di hadapan Allah ya. Nah, jangankan berkat, surga pun, kerajaan surga pun dia punya. Maka dibilang berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, orang yang miskin di hadapan Allah itu sikapnya, sifatnya mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Maka digambarkan orang itu hidupnya, ayat 8. Orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kalaupun tidak datang hujan, tetap dia mendapat air yang menjadi kebutuhan utama ya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tak pernah layu meskipun musim kemarau. Ya, kalau pohon lain musim kemarau pasti gugur daunnya, layu. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, tahun panceklik, tahun
bahasa Bataan haleun. Tahun tidak baik, tahun resesi. Tidak khawatir dia di situ. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi seperti itulah orang yang berharap mengandalkan Tuhan atau orang yang tidak berharap mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri dan jauh hatinya dari Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan diri, mengandalkan orang, jauh hati dari Tuhan, kita saudaraku kena kutuk. Karena jelas orang ini tidak terhubung dengan Tuhan. Jadi khotbah saya judulnya harus beribadah. Apa? Jadi beribadah itu harus. Tapi banyak orang nggak harus. Beribadah itu harus. Jadi nggak ada tawar menawar. Ya. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal-hal rohani kerajaan Allah ya. Yaitu hal kebenaran, yaitu Yesus dan firman-Nya. Hal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Hal kuasa Tuhan. Bukan hal makanan, minuman, jasmani. Tetapi Tuhan tahu kita butuh juga jasmani. Lalu Tuhan bilang semuanya yang itu ditambahkan menjadi bonus. Kalau kita saudaraku mencari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Ya salah satu bukti orang mencari dahulu kerajaan Allah, maka dia beribadah itu harus. Saudara cari makan, cari uang kan harus. Kecuali sakit tak bisa lagi ya bergerak. Harus. Nah, orang malas dikejar kemiskinan. Tapi hati orang rajin diberi kelimpahan. Karena apa? Kalau kita enggak harus, Alkitab bilang siapa yang tidak bekerja jangan makan. Jadi cari makan itu harus. Makanya kita nggak boleh malas aku bekerja, nggak usah bekerja. Mana bisa gitu? Hah? Saudara bisa malas makan, kalau bekerja mana bisa? Apalagi belum kaya ya kan? Jadi harus. Kenapa? Karena kalau kita mau hidup, maka kita harus makan. Kalau kita mau makan, maka kita harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak makan. Itu aja harus. Misalnya saudaraku pedagang, ya, aku lagi malas, aku nggak usah lah jualan kita. Atau pegawai swasta dia kerjalah, misalnya dia di PT, lagi nggak suka aku, nggak usah aku kerja katanya. Lagi pegawai negeri kan, lagi ada tuntutan harus masuk ini ya. Aku lagi apa nih? Ada urusan ngepel rumah, mau datang tamu katanya. Nah dia sudah sumpah mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, gitu ya kan? Harus, karena dia digaji. Demikian juga
beribadah itu harus, Amin. karena cari makan rohani. Kalau enggak mati rohani. Iya. Lewat ibadah, namanya beribadah itu kan kita sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Beribadah itu bahasa lain berbakti kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan ingin, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan perintahkan. Amin. Jadi apapun yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita usahakan, itu namanya beribadah. Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh, ya kan? Itu beribadah. Tuhan ingin kita merubah pikiran kita, nah itu berubah. Tuhan ingin kita menginjilin orang lain, mendoakan orang lain. Tuhan ingin kita mengutamakan hubungan dengan Tuhan, beribadah, berdoa, baca Alkitab, ya kan? Ke gedung gereja, kebaktian. Nah itu yang diutamakan, dan itu harus. Gak boleh tawar-menawar itu. Itu bukan undangan, itu perintah. Kalau undangan bisa datang. Misalnya diundang saya, Pak, aku ulang tahun Pak, datanglah. Bisa datang, bisa tidak, tergantung kepentingan. Tapi kalau perintah, dua kemungkinan, mentaati atau melanggar, melawan. Beribadah harus. Amin. Karena lewat beribadah, di situ kita praktekkan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, ketika 2-3 orang beribadah dalam nama Yesus, aku hadir. Jadi waktu kehadiran Tuhan kita nikmati, kita dekat dengan Tuhan. Ya memang Tuhan itu sengaja diundang, makanya ada kebaktian. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi Tuhan gak hadir sendiri. Memang Tuhan kita inginkan dia hadir, makanya kita buat kebaktian. Maka kita berbakti, sehingga kita mendekatkan diri, hati sama Tuhan. Akibatnya kita gak kena kutuk. Karena di dalam ayat 5 tadi, Yeremia 17, sudah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, hatinya jauh dari Tuhan. Jadi kalau hati jauh dari Tuhan, ya udah, hidupnya kayak di padang angus, padang gurun. Susah mengalami datangnya keadaan baik. Sem ham japet lamma tua lampait. Weh, itu dia nama unadangolon. Gitulah nyanyinya. Atau lagu dangdut dia, hidupku yang sengsara. Kenapa? Nahubain doa susah, asahubain nadangolon. Yang bikin susah. Karena dia nggak berusaha beribadah, malah mengandalkan manusia kekuatannya, jauh pula hatinya dari Tuhan. Jadi kalau beribadah kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita jangan kena kutuk. Jadi kutuk itu terjadi ada alasannya, ada sebab. Berkat itu pun terjadi ada sebabnya, ada alasannya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau dasar mau ke surganya itu katanya. Mana bisa? Kalau nggak bertobat percaya mana bisa ke surga? Nasib-nasibannya itu katanya. Memang udah ada takdirnya itu ke surga. Nggak ada itu. Takdir itu bisa ditentukan, taat atau tidak. Haleluya. Nah Tuhan sudah bikin pilihan. Inilah takdirmu yang mana. Kalau mau diberkati takdirmu, ada jalan. Supaya perjalanan berhasil beruntung, ada jalannya. Tapi supaya kau gagal terus, juga ada pilihan. Jadi takdir itu kita yang bikin, bukan Tuhan. Hanya Tuhan kasih pilihan. Kalau kau pilih ini, takdirmu ini. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, takdirmu terkutuklah hidupmu. Tak pernah bagus hidupmu. Dikatakan tadi,
tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Asik terus mulai sian naju sampai sonare. Biar nang parengugunon katanya kan. Oke, kalau begitu lihat dulu bahwa ibadah itu harus. Keluaran 23-25. Kata orang dulu membaca dengan keras supaya ingat. Kalau nggak dibaca kadang kita nggak ingat. Jadi kalau udah pernah dibaca, pernah dulu baca ini, ingat. Keluaran 23-25. Ayo, come on. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Iya. Tetapi kamu harus karena ini menyangkut hidup kita sekarang dan yang akan datang. Jadi harus. Tapi Pak, aku kayak kurang mood Pak. Harus. Agak pilih sedikit harus. Tapi ada Pak tantangan harus. Hujan ini Pak, harus. Kalau hujan nggak pergi kau jualan. Tapi basah nanti. Iya, ambil apa? Ambil payung, mantel. Kalau cari makan bisa kan? Cari Tuhan banyak nggak harus. Kalau ke pesta bisa diliburkan usaha kan? Kan bisa kan? 2 hari. Itu Pak. Apalagi yang pentingon. Pulang mau kan? Kalau seroi non ngurus sudah. Harus lo biasa non. Nah, ale belum kebaktian, nggak harus. Harusnya harus. Pesta itu bisa nggak harus. Walaupun itu bisa juga perlu kan demi keluarga kan. Jadi harus ya. Kalau ada masalah Harus. iya. Virus corona masalahnya itu. Harus ya. Iya. Cuma jagalah kan, jangan virus corona menyentuh kita ya kan. Bersih-bersih dan sebagainya. Masa lebih pintar virus corona dari kita? Kita lebih pintar lah. Saya toko-toko virus corona kita. Oke, jadi harus ya beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apalagi mendekatkan hati kepada Tuhan. Harus itu. Kalau sudah dilakukan ini, maka Tuhan. Jadi selalu perintah baru janji. Lakukan bagianmu, perintah Tuhan. Tuhan lakukan bagiannya, janjinya terjadi. Ya, kau lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Tak kau lakukan bagianmu, Tuhan tunggu sampai kau lakukan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Salah satu kenikmatan hidup di dunia yang dari Tuhan, bukan dari dunia, adalah menikmati makanan minuman. Kalau orang nggak bisa lagi menikmati makanan minuman, nama teh. Itu dia nama hepengnya. Hah? Ada orang pernah, saudaraku, banyak kali uangnya, sombong dia. Tiba-tiba dia mengalami penyakit. Dan penyakit ini aneh.
apapun tak bisa dinikmatinya. Tidur apa semua nggak bisa, susah dia, iya kan? Lalu dikeluarinya lah uangnya dari bank semua, ditukarkan. Lalu dibikinnya tempat tidurnya uangnya semua, disusun kayak film. Lalu tidur dia di sini, tak senang juga. Aduh, baru-baru ini diwawancarai Ustadz Kiai, seorang kaya. Iya, kaya sekali. Mobilnya aja berapa itu, Ferrari, Mercedes, apa sekali. Jamnya aja 1 jamnya 1 miliar. Tapi karena virus corona ketakutan dia, mengurung diri dia hitungnya dia udah lebih 50 berapa hari di rumah. Mobilnya nganggur semua, gak bisa kemana-mana karena di lockdown kan. Ketakutan dia, kapan lah ini mati aku gitu, kena virus corona. Semua obat dimakaninya. Wawancarai dia. Nah, baru dia bilang, iya ya, ada juga gunanya ini semua ya. Jadi tanya dia, kalau kau mati kira-kira apa yang bisa kau bawa? Ya paling sepasang sepatu, pakaian jas paling gitu. Aduh. Jadi artinya nggak bisa lagi dinikmatinya semuanya ini. Padahal apa yang nggak bisa dibelinya kan? Keluar aja dia ketakutan. Kapan lah kena yang? Sayangnya sama kiai sama ustadz pula dia yang diskusi kan. Tahu ini orang kan. Jadi Tuhan memberikan kita makanan minuman dan diberkati makanan minuman kita. Makanan minuman itu kehidupan jasmani, dinikmati. Makanya aku di rumah sudah makin tambah umur, ingin menikmati. Makan nggak bisa dinikmati, apalagi nih, gitu kan? Bikin makanan yang enak, apalagi rupanya. Udahlah, cukup awak berjuang dulu waktu muda kan. Makanya kalau sudah 50 ke atas tak perlu berjuang keras-keras lagi. Tapi kalau main-main waktu mudanya, apa yang mau dimakan kan? Ya, jadi Tuhan kasih makanan minuman itu jelas, ditambahkan itu berkat ya. Dan diberkatinya makanan minuman kita bisa kita nikmati. Aku masih bisa makan panggang. Ada orang nggak bisa lagi, nggak ada giginya kan? Iya. Terus menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dokter nggak bisa menjaga kita tetap sehat, tapi Tuhan bisa. Dokter sudah melindungi dirinya dengan pakaian ADP-nya katanya. APD. Alat pelindung diri. Iya. Kena juga kan? Sudah selesai dia keluar dari ruang apa itu, bersemprot lagi. Semua apa peraturan kesehatan digunakannya. Kena juga. Tapi kalau Tuhan yang melindungi, ada yang kena. Amen. Jadi sebenarnya ini aja kita lakukan, nggak kena kita. Ya jangan pula nggak berhikmat kan? Nggak tahu api kok pijat, janganlah. Artinya kalau datang sendiri dia nggak bisa, karena Tuhan akan menjauhkan penyakit, sehat. Jadi salah satu nikmat di muka bumi bisa memakan makanan, menikmati makanan, bisa juga sehat. Ya udah.
ditambah lagi enak tidur. Udahlah, udah enak itu. Enak tidur, enak makan, sehat badan. Tak usah pun kaya kali, nggak apa-apa lah. Tapi Tuhan mau kita kelimpahan juga. Asal cari dahulu kerajaan. Karena bukan susah payah menjadikan kita kaya, tapi berkatlah yang menjadikan kita kaya. Caranya Tuhan taruh berkat di kepala kita. Nah, bagaimana supaya berkat di kepala kita? Cari dahulu kerajaan Allah, lalu kita hidup dalam pola kerajaan Allah. Karena Tuhan taruh di kepala orang benar berkat itu. Jadi sebenarnya bisa kita kaya. Gak pun jogok kali kita cari uang kayak siapa orang kaya sekarang? Hotman Paris. Hotman Paris. Bisa. Terbuktikan Del Sitorus tambah SMP bisa kayanya. Ada orang dokter, punya dia. Iya. Jadi yang penting cari dahulu Kerajaan Allah. caranya harus beribadah. Yes. Beribadah itu cari makan rohani. Itu duluan, baru cari makan jasmani. Yes. Nanti Tuhan berkati ketika kita keluar masuk di ladang atau di kota. Apa saja yang diperbuatnya Berhasil. itu sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang katanya kan diandalkanlah dirinya, kekuatan, familinya, uangnya, kemampuannya, keterampilannya. Terpuruklah nanti. Padahal apapun yang kita miliki itu sebenarnya karena Tuhan memberi kita anugerah, kemampuan, talenta. Iya kan? Ya. Kan dari Tuhan itu semua. Amin. Cuma jangan itu pula jadi fokus kan? Si pemberi itu yang jadi fokus. Makanya suka Tuhan melihat pengakuan si Ayub. Waktu habis semua apa yang dimilikinya, tinggal nyawa doang, kesehatan pun tak punya, tinggal nyawa doang. Tapi dia bilang, terpujilah Tuhan. Aku lahir telanjang tidak bawa apa-apa, jadi kalaupun aku pergi meninggalkan dunia tak bawa apa-apa, ya terpujilah Tuhan. Akhirnya Tuhan ajari dia bagaimana dia lepas dari situ. Karena Tuhan bangga dengan hidup si Ayub. Karena hatinya itu prioritasnya Tuhan. Di banyak orang kalau sudah ada masalah, tak ikut Tuhan lagi. Ya kan? Kalau sudah mulai uangnya kurang, mulai curiga Tuhan sama Tuhan kan? Apanya Tuhan ini? Mulai gitu. Tak tahan diuji. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Padahal bisa saja Tuhan izinkan pencobaan supaya kita taat kepada Tuhan. Jadi itulah, bisa nikmati makan minum, bisa nikmati tidur, bisa sehat. Itu lagi. Nah, Tuhan nanti kasih yang lain lagi yang kurang dari situ. Itu yang paling enak di muka bumi kan? Ya. Enak. Keluaran 23-26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Nah, itu dikasih keturunan. Iya kan? Dan keturunannya tentu yang perkasa di bumi. Bukan keturunan yang bikin susah. Lalu aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya kalau Tuhan sudah buat target 120 tahun, Tuhan penuhi itu. Dengan janji, aku akan memuaskan tahun-tahun umurmu. Luar biasa dia. Dan ada yang ayat yang lain di bawahnya, ada memang musuh datang menyerang.
sehati mereka, tapi akan lari berserak mereka tujuh jalan. Jadi orang beribadah itu tak bisa dilawan. Nah, Tuhan bikin mereka lari tentang pantai semua. Bawahnya banyak ayat lagi, pokoknya semuanya ditambahkan. Jadi kita ini beribadah ini sedang apa ini? Sedang cari apa ini? Cari makan yang lebih penting dari jasmania. Makanya berusaha. Ya kan, jualan kadang malas kita kan, tapi ya, kadang agak lemah badan, ya kan? Kadang agak ngantuk. Kadang hujan. Kadang panas. Kayak petani juga kan? Coba dong, panas sekali matahari kata gak pikir dia. Hujan tuh. Tembus terus. Karena harus selesai menanam ini. Jangan terlambat kita. Harus merumput ini. Nanti datang apa semua? Tikus nanti. Bahaya. Ayo. Ini waktunya membubuk. Semua diatur semua. Tak peduli mau hujan, mau panas, mau dingin. Ya, mau ada agas. Terus karena sudah waktu. Berjuang. Karena dia tahu nanti akhirnya panen pada 3 bulan yang akan datang. Berjuang dia. Coba satu rumah itu, liburlah kita malas kayak itu. Ini terakhir ini, udahlah malas. Nah, jadi ibadah pun begitu sebenarnya, cari makan itu juga. Nah, saya kasih tunjuk sama saudara. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. Jadi supaya yang malas-malas beribadah ini bertobat. Iya kan? Yang menonton video saya ini yang malas-malas bertobat. Amin bilang. Aduh, cari makan rohani, gak mau sungguh-sungguh. 1 Timotius 4 ayat 8. Coba siapa yang dapat baca dengan suara keras? Latihan ibadah yang berharus gunanya, karena ibadah itu berguna untuk segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya. Latihan badani terbatas gunanya. Paling melatih stamina, sehat sedikit, tapi nggak menjamin juga. Nah, olahragawan pun kena penyakit ya kuliah. Tapi ada gunanya, tapi terbatas. Kulihat ada orang kan, ke sepatu dia, kayak celana, terus pakai ada lagi celana khusus, kayak terpal, ini pakai topi, jalan-jalan dia keliling-keliling pas panas terik. Keluar keringat kawan. Nah, dia jangan sampai sakit jantung. Walaupun sakit agak tersiksa itu. Awak kalau udah kepanasan maunya pakai AC. Kalau dia sengaja dipanas-panas sendiri. Tujuannya jelas nih, supaya membakar kolesterol katanya kan. Ada batasnya. Ada baiknya tapi ada ada sedikit gunanya. Tetapi dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik secara rohani, jiwani, jasmani, ekonomi, berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena ada janji Tuhan bagi orang beribadah. Tadi sudah baca sebagian. Banyak lagi ayat. Haleluya. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh, maka janji ini diberi Tuhan. Banyak janjinya bagi orang beribadah. Janji Tuhan itu baik untuk hidup ini, di dunia ini, hidup sekarang, maupun hidup yang akan datang. Hidup di dunia atau hidup di akhirat.
Jadi sedang kita, saudaraku, menerima janji Tuhan menyangkut hidup sekarang di dunia, menyangkut hidup kita sekarang dan akan datang nanti di dunia, tetapi juga menyangkut hidup kita yang akan datang di surga. Jadi hidup kekekalan juga disiapkan lewat ibadah. Berguna dalam segala hal. Tapi kok malas ya beribadah ya? Iya. Ada ibadah pribadi, ada ibadah bersama. Itu seperti sayap burung kiri kanan, dua-dua jalan. Jangan pribadi aja. Di rumah aja lah Pak berdoa. Di rumahnya aja dia, nggak ke gereja. Ibadah bersama enggak, dua-dua. Ya, atau dia hanya beribadah bersama aja. Di rumah nggak beribadah lagi. Di gereja dia memuji Tuhan, di rumah nggak memuji Tuhan lagi. Ya kan? Harus dua-dua seperti sayap burung. Baru stabil. Ibadah bersama ya seperti ini. Ya ibadah pribadi, berdoa kita, memuji Tuhan kita, melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kan? Berdoa itu pun beribadah. Ya kan, latih berdoa. Latih baca renungkan firman. Itu perlu latihan itu. Allah bisa karena biasa. Saya sekarang melatih, saya bangun jam 4. Kadang jam 3. Karena kalau jam 5 sudah apa? Dulu jam 5 saya, rupanya saya belajar lagi. Ternyata pagi-pagi benar hari masih gelap. Berarti itu sekitar jam 3 sampai jam 4. Jadi saya bangun jam 4. Kalau jam 5 udah terang itu. Belum gelap lagi udah terang itu. Iya. Kalau di Parapat udah kayak jam 7 pagi, jam 5 terang. Ya jadi bangun, latih. Banyak cara melatih. Kalau punya handphone sengaja di setel jam naik mungkin di atas kepala kan. Latih. Latihan badani ada guna. Latihan ibadah sangat berguna dalam segala. Ada janji Tuhan yang dikasih Tuhan semakin asing. Latih. Secara roh kulihat orang muda gak kuat ibadahnya secara bukan. Hanya gak nendang apanya. Roh gak keren. Iya. Beda karena saya dulu bertobat mulai dari masa muda. Beda sekali kami orang-orang muda dulu. Puasa lagi, doanya lagi. Kami radikal dulu. Hasilnya memang kami lihat sekarang. Masa yang akan datang katanya. Kami semua ada sekitar 40 orang itu jadi semua. Nah kami memang sungguh-sungguh dilakukan. 2 semalaman. Nah kalau orang muda kan masih kuat, aktif, banyak waktu, belum banyak halangan kan. Masih banyak waktu, tinggal mengatur waktu aja. Nih saudaraku, padahal latihan ibadah dasar itu 2 pagi, baca Alkitab, renungkan. Baru tingkatkan yang lain lagi. Belajar menyembah Tuhan sendirian. Latih bahasa roh. Latihan badani ada gunanya. Tapi sedikit, terbatas. Tapi latihan ibadah berguna dalam semua hal. Tadi beberapa janji di dalam Keluaran 23 sudah saya baca. Tapi ini katanya berguna dalam segala hal. Rohani, jiwani, badani, ekonomi, masa depan berguna sekali.
baik ibadah bersama seperti ini, ibadah pribadi juga. Nah, yang udah di atas 50 latih. Jangan sampai badanmu lemah, rohmu lemah. Harus nanti dari roh yang kuat ditransfer ke badan. Bisa ditransfer kekuatan dari roh kita, dimanifestasi, ditransfer ke jiwa, ke tubuh, sehingga tubuh kita payah tua, payah lemah. Joshua umur 80, kekuatannya 40 tahun, umur 40. Jadi terjadi keselisih 40 tahun. Jangan terbalik. Umurnya 40 tahun, kekuatannya 80. Itu karena transfer dari dalam. Makanya kalau udah usia 50 ke atas enggak dibangun rohnya, payah itu. Kan sudah berkali-kali saya bilang. Nah, perlu latihan. Latihan badani ada memang gunanya. Latihan ibadah Berguna dalam segala hal. Ayo. Nanti 5 menit, 10 menit, setengah jam, 2 jam bisa mampu berdoa. Latih terus, Allah bisa karena biasa. Saya masa muda bisa rekod berdoa, sekali berdoa berlutut bisa 5-6 jam. Berpuasa sering. Ya. Saking seringnya saya kurus krempeng. Nanti perlu kilas balik saya tunjukin foto saya sebelum bertobat, setelah bertobat nanti kamu lihat kurus. Karena puasa doa terus, tak apa-apa, tapi sehat. Nah, saudaraku, jadi harus dilatih. Tak bisa itu terjadi sendiri. Latihan. Karena kalau saudara mau semuanya ditambahkan, janji Tuhan mau kau alami yang akan membuat masa depanmu mantap, lebih dari orang biasa. Ada perbedaan orang beribadah dengan tidak, karena ada janji Tuhan. Orang rajin aja secara dunia bisa sukses. Kita lebih lagi. Masalahnya kita tidak pandai, tidak rajin, tak ikut Tuhan pula. Jadi mana bisa kita imbangi orang dunia? Nah, maka harus kita latih dulu ibadah kita. 2, latih. Misalnya berdoa, aku mau menyembah berdoa. Mana itu? Nanti dia ada Roh Kudus. Pokoknya berdoa aja. Udah ada niat. 15 menit. Aduh, gak sanggup lagi, gak apa-apa. Besok latih lagi, naik 5 menit. Jadi 20 menit. Besok latih lagi, naik. Terus latih lagi. 1 bulan udah bisa doanya 30 menit enak. 3 bulan sudah bisa 45 menit enak. Gitu dilatih. Gak bisa, saudaraku. Saudara belum pernah lari, langsung lari 10 km. Pingsan saudara. Semua ada tahapan. Haleluya. Tapi terus ada progres. Itu maksudnya latihan. Juara-juara tinju itu latihannya itu, kalau dia mau petinju kaliber, latihannya sudah luar biasa. Tapi dimulai dari sederhana. Saya lihat saudaraku pelari dari Afrika, rupanya seringkali menang orang Afrika ini kalau lari, rupanya latihannya keras sekali. Jadi bawa ke tanjakan, ada pelatihnya, berbawa sana, lari sekencang-kencangnya tanjakan, terus dilatih. Oh, jadi makanya begitu pertandingan lari yang datar-datar gitu ya menang lah dia, orang tanjakan aja bisa cepat. Tapi kan keras. Jadi selalu latihan yang keras menghasilkan hasil yang. Kamu berdoa 5 menit, pakai aku luar biasa Tuhan. 5 menit. Minum 10 menit. 25 menit.
sesuai permintaan sama prakteknya. Jadi karena aku petinju profesional katanya. Piu, aduh sakit. Udah stradus. Juara, jangankan juara kampung, juara lorong pun tak ada. Jadi harus dilatih. Haleluya. Orang muda masih banyak waktu. Latihan. Soalnya udah ngalami, kami udah 40 orang di Bandung dilatih kami sampai bintang. Memang kebetulan bimbing kami pun anak muda mahasiswa. Dia ceritakan, ya memang ada harga kan. Luar biasa saudara. Nah itu gunanya. Jadi kami secara rohani eksis, secara jasmani juga, ya berguna dalam segala. Luar biasa. Itu makanya beribadah itu harus ada janji Tuhan luar biasa. Kalau dokter bilang saudara harus bakar kalori 10.000 kilo kalori setiap hari supaya saudara sehat, jangan kena jantung koroner. Sudah langsung 7 hari lakukan. Ada gunanya. Ini ibadah lebih guna lagi kan? Bukan menjaga jantung koroner lagi, menjaga semua. Aduh luar biasa memang kalau beribadah. Makanya beribadah harus. Karena itu cari makan. Itu menentukan hidup kita sekarang yang akan datang di dunia ini. Itu menentukan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ayo latih ya. Latih. Baca Alkitab. 1 tahun Tuhan harus selesai aku baca. Itu latihan juga. Walaupun bacanya silsilah Yesus. Apanya ini? Baca terus. Nggak nangkap aku baca terus. Otak itu kan karena kayak pisau yang tumpul digosok. Lama-lama baca terus. Harus dilatih. Banyak gunanya, sangat berguna. Nanti lama-lama terlatihlah telingamu mendengar suara Tuhan. Terlatih nanti kamu IQ rohanimu karena sering diajak. Kami dulu supaya bisa menjadi pelayan, bukan menjadi pendeta, pelayan itu harus hafal 100 ayat firman Tuhan. Kalau nggak dikasih hafal. Jadi kami belajar dulu. Ya. Padahal kami rata-rata mahasiswa. Udah banyak hafalan dari sekolah, suruh dengan bimbing. Wow. Doa. Ini pelayan 30 tak hafal. Hanya standarnya kurang kan. Doanya pun tanya, doanya kau tadi pagi. Lupa waktu. Ngapain mesti tanya kan? Karena untuk diri kita kan. Iya, jadi semua orang yang berhasil itu orang berjuang, orang yang menghasilkan kesuksesan yang hebat itu ini lebih lagi apanya. Nah, yang paling penting kita latihan ibadah, bukan supaya dilihat orang, karena bukan dari orang upah kita, dari itu. Hanya jangan ditanya-tanya, kalau duanya kau tadi. Saya pernah di Padang Halaban dulu saya latih, ada hampir setengah tahun saya latih dua pagi. Sengaja saya umumkan, siap-siap sewaktu-waktu saya datang ke rumahmu. Jadi saya latih itu. Saya tiba-tiba ketuk rumahnya waktu itu jam 5 saya bilang. Saya ketuk rumahnya sudah jam 5. Rupanya belum bangun. Ada apa Pak? Bang, ada apa? Doa kita pagi nih. Oh iya, doa. Saya keliling itu satu di Palu. Sekarang udah lupa. Jadi nggak bisa juga gitu-gitu saya pikir. Ayo. Jadi kita sendiri yang melatih kan? Karena bukan supaya dilihat orang, dilihat pemimpin. Karena upah kita dari itu melatih. Jadi nggak bisa kita langsung berdoa 3 jam sekali berdoa, nggak bisa itu.
pasti saudara bisa sih berdua 3 jam, 15 menit doanya, tapi 2 jam 45 menit tidurnya. Karena lupa bilang amin. Iya. Nah, jadi latih aja. 10 menit yang bisa, 10 menit. Terus naik, ada progres itu. Gak usah tanya apa aja dibilangin. Nanti ada-ada aja sama Tuhan ajari, ada-ada aja yang mau dibilangin. Nah, itu tergantung apa kita nanti. Haleluya. Apa aja rupanya yang dibilang-bilangin si Musa sampai 40 hari 40 malam dia Gunung Sinai. Apa yang dicakap-cakapinya? Banyak kan cakapinya. Umur 80 dia. Mampu dia di Gunung Sinai bersekutu dengan Tuhan. Kurasa tak bawa nasi itu dia. Pikirnya begitu datang nanti Tuhan bicara dia turun kan. Orang di bawah udah bosan. Udah mati kurasa itu katanya orang itu kan. Padahal dia cakap-cakap. Enak. Kalau sudah masuk hadirat Tuhan enak. Tapi sebelum itu memang perlu latihan dulu kan. Kita harus keluar dulu dari dimensi daging jiwa masuk ke dimensi roh, baru enak. Ya, karena kalau sudah masuk ke dimensi rohani, hitungannya 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia. Kau pikir kau masih 10 menit berdoanya, tapi udah masuk hadirat ya. Kau rasakan seperti masih 10 menit, pingin lagi lama. Padahal di dunia sudah 1 bulan lebih. Nah, hitungannya 1 hari Tuhan. Kalau di manusia udah 1000 tahun. Jadi kita menganggap si Musa itu dianggapnya masih 2 menitnya dia dianggapnya. Padahal udah 40 hari. Yang lama kali kita pikir sudah 3 jam, padahal 15 menit. Karena masih seputar daging jiwa kita kan. Masih mikirin malas lah, sakit pinggang lah, digigit nyamuk lah, ya nggak apa-apa, latihan dulu, namanya latihan. Kalau udah masuk hadirat nggak terasa, 5 jam ya nggak terasa, karena hitungannya kalau udah masuk hadirat di hadapan Tuhan 1 hari banding 1000 tahun. Jadi kau pikir kau masih 2 menit, padahal sudah 40 jam. Bisa kan? Jadi apa sih ya? Memang kayak singkat gitu. Tapi luar biasa hasilnya. Tadi ubah. Jadi lagi saudaraku, di hadirat Tuhan kan semua diubah kita, dipulihkan. Ya, dipulihkan seperti gambar rupa Allah sebelumnya. Jadi pintarnya kita itu minimal sepintar Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Bayangkan, Adam dan Hawa itu pintar, itu luar biasa itu. Bisa disuruh dia merawat taman seluas Iran-Irak. Selain dia dunia kan, taman. Pintar itu kan? Otaknya pintar itu. Bisa dibikinnya namanya binatang semua. Mulai dari yang kecil, apa ini, virus corona, apa semua. Udah tak dia bikinnya itu namanya. Profesor biologi belum bisa hafal itu semua nama binatang. Dibikinnya kan dia yang bikin nama binatang semua kan? Pintar dia. Nah, kenapa? Ya karena memang kata Tuhan. Ya kita dipulihkan. Makanya kalau sempat anak Tuhan sering-sering masuk hadirat Tuhan, wih, otaknya pintar itu. Kasih dia pengetahuan maha tinggi. Jadi kalau pengetahuan bumi ya cerah, orang maha tinggi aja dia tahu. Makanya Daniel itu 10 kali lipat lebih pintar dia dari semua itu. Nah Daniel jangankan pengetahuan dunia, pengetahuan maha tinggi dia tahu. Jadi kasih tahu sama dia dunia ini nanti seperti ini, akhir zaman nanti seperti ini, nggak tahu. Coba baca dulu kitab Daniel. Kalau seorang nggak punya IQ rohani tinggi, nggak ngerti itu apa yang dibilangnya, sulit itu. Karena itu bahasa orang pintar secara rohani. Nah, jadi kalau udah pintar aja di mata Tuhan, di dunia nggak tahu lagi kayak mana kalibernya itu kan. Haleluya. Haleluya. Makanya beribadah aja lah dulu.
kekuatan kita dibaharui. Usia 80, kekuatan masih 40. Oh, dari mana datangnya itu ya? Itu tadi hasil ibadah itu. Jangan terbalik. Makanya saya bilang, saya doa wajah saya, pro saya sampai usia 120 kalau Tuhan maunya gini-gini aja. Gendutnya aja dikurang. Kenapa Pak? Karena kalau Joshua bisa banding 40 kan. Jadi kalau lomba lari usia 40 dengan si Joshua masih imbang. Ya, kalau nggak ada kekuatan yang dari Tuhan ya nggak mungkin lagi bisa lagi 80 kan. Paling batu-batu kayak rumah. Kenapa? Amba tua ya, serius ku. Ima aku ngajar naik mati kok paling itu lagi bilang orang. Tabulus maroham katanya. Iya, ini perlu diajarin ya. Haleluya. Haleluya. Karena firman janji-janji ini jangan nggak dialami gitu kan. Hidup ini hanya untuk menerima janji itu tergenapi. Kejar alami. Ya kan? Jangan hidup ibarat begini. Tuhan selamatkan bangsa Israel dari Kanaan, dari Mesir dengan mukjizat. Lalu dibawa perjalanan. Tujuannya kayak di Kanaan itu berlimpah semua. Nah, itu janji Tuhan. Tuhan mau dia ke sana. Diselamatkan untuk sampai ke sana, tapi ada proses perjalanan. Itu Kanaan itu kita ngalami janji Tuhan. Ya bisa juga arti lepas dari dosa ke surga. Tapi bagi hidup kita di dunia, lepas dari hidup lama Mesir untuk mengalami hidup baru, yaitu janji-janji Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru terus kita alami. Karena banyak orang hidupnya nggak ngalami janji Tuhan. Jadi itu salah satu tujuannya, ya kan? Jadi harus beribadah. Amin. Harus. Jangan hanya cari uang, cari makan harus. Lebih harus lagi beribadah. Baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama itu. Ya kan? Ya. Jangan hanya di ibadah kita rohani sungguh-sungguh. Di rumah rohana. Kalau rohana. Yang rohani itu apa? Nah, jadi nggak bisa gitu ya. Jaga latih. Amin. Mari kita berdoa. Katakan Bapa, aku persembahkan tubuhku supaya kita bisa melatih diri kita beribadah. Persembahkan tubuh untuk beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan